Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pendengar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangkaian religi pagi siaran berjaringan antara RRI Bandung, RRI Bogor dan juga RRI Cirebon. Apa kabar Anda pendengar semuanya yang ada di Bandung dan juga Bogor dan juga Cirebon? Semoga kesehatan, keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin, amin, robbal alamin. Tidak lupa salawat salam kita limpahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pada kesempatan pagi ini pendengar sudah tersambung melalui line telepon Haji Selamat SAG Kasubag TU Kementerian Kota Cirebon yang insya Allah akan mengetengahkan tema implementasi nilai-nilai kemerdekaan RI dalam konteks kekinian. Kita akan segera menyapa tuan pendengar Haji Selamat SAG yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6. Dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon RRI Cirebon pada pagi hari ini di 0231 8493259 ataupun WA kami di 081 324 951 935 ataupun Anda bisa drop komentar Anda ataupun pertanyaan Anda melalui channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Kita akan sapa yang terhormat Haji Selamat SAG. Assalamualaikum Pak Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas. Sehat selalu Pak Haji. Salam pian Pak Haji. Sehat-sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Baik Pak Haji, sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon, layanan SMS ataupun WA dan juga channel YouTube kami, silakan Pak Haji untuk menguraikan kajian pada kesempatan pagi hari ini, yaitu implementasi nilai-nilai kemerdekaan RI dalam konteks kekinian. Pak Haji silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI dimanapun berada yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, segenap kru RRI wabil khusus yang bertugas pada pagi hari ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang cukup cerah ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi lewat udara jaringan RRI Bogor, Bandung, dan Cirebon. Mudah-mudahan silaturahmi lewat udara ini tidak menjadikan atau mengurangi nilai silaturahmi kita, dan Allah semoga mendapatkan keberkahan, keridhaan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah begitu banyak memberikan tuntunan, arahan, edukasi kepada kita semua, dan termasuk kepada para sahabat, tabi'in, dan termasuk kita selaku pengikutnya sampai yaumil akhir. Pendengar yang berbahagia, mohon maaf harusnya saya hadir di RRI pada pagi hari ini, cuman karena satu dan lain hal saya tidak bisa hadir, sehingga saya silaturahmi melalui media online ini. Ketidakhadiran saya di RRI mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kangen saya dengan para pendengar RRI baik di Cirebon, Bandung maupun di Bogor. Pagi hari ini sengaja saya sampaikan satu tema yang saya kira masih ada kaitannya dengan
hajat besar bangsa kita, bangsa Indonesia, tentang kemerdekaan yang kita proklamirkan bersama pada 17 Agustus 45, dan usia kita hari ini sudah pada usia ke-77, yakni 17 Agustus 2022. Karenanya, sebagai salah satu media introspeksi untuk kita semua sebagai bangsa yang begitu beruntung dan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemerdekaan yang sama-sama kita nikmati sampai dengan hari ini. Karenanya saya ngambil tema bagaimana cara mengisi konteks kekinian kita mengisi kemerdekaan yang memang sudah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita yang sudah begitu gigih dan berat untuk bagaimana melandingkan kemerdekaan Indonesia. Pendengar yang berbahagia, sudah tentu sangat berbeda apa yang dilakukan oleh para pahlawan kita, para pejuang kita, pendahulu kita saat meraih kemerdekaan dengan kita sekarang saat memelihara sekaligus mengisi kemerdekaan. Ada salah satu ungkapan yang sering kita dengar barangkali bahwa sekalipun membangun itu adalah sangat sulit, tetapi menjaga bangunan atau merawat bangunan itu ternyata jauh lebih sulit lagi. Artinya kita sangat kurang bagus tentunya manakala para pejuang kita yang sudah begitu banyak berkorban jiwa, raga, biaya, dan seterusnya untuk bagaimana memerdekakan Republik ini yang kita nikmati sampai sekarang, kalau kemudian kita tidak bisa merawat, tidak bisa menjaga, dan sekaligus tidak bisa mengisi untuk survive-nya Republik ini. Karenanya mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing untuk bagaimana tampil, untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini, Republik ini agar tetap bertahan dan tetap baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ada beberapa cara konteks kekinian dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang pertama, pada hakikatnya mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah dengan cara menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting karena bagaimanapun sehebat apapun perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kita, para pahlawan kita, kalau tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil akan tercipta kemerdekaan di Republik ini. Karenanya konteks kekinian yang harus kita bangun adalah bahwa kemerdekaan ini adalah hasil upaya para pejuang seluruh lapisan masyarakat. Dan yang paling penting adalah, ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, tanpa izin dan ridhonya, mustahil akan tercapai seperti ini. Nah, karenanya, dengan cara apakah mengisinya? Tentu dengan meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menyampaikan di beberapa kesempatan termasuk di RRI. Allah sendiri berjanji, andai kata penduduk langit dan bumi ini beriman dan bertakwa, Allah akan berikan keberkahan dari manapun pintunya. Kalau kita ingin berkah, kalau kita ingin Republik ini jaya, maka keywordnya, kata kuncinya adalah bagaimana seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa dalam konteks yang sebenar-benarnya. Bukan iman dalam bentuk lipstik, bukan takwa dalam bentuk lipstik. Kita saksikan hari ini, anak-anak muda kita, kaum-kaum milenial, banyak sekali media-media, baik media cetak maupun elektronik yang secara makna positif berpengaruh kepada perkembangan jiwanya, tetapi secara makna keimanan akan meruntuhkan iman. Nah, karenanya inilah yang harus kita jaga. Janji Allah tidak akan pernah salah, janji Allah tidak akan pernah meleset. Kalau seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah akan limpahkan keberkahan itu. Karenanya,
untuk mengisi kemerdekaan di Republik Indonesia ini, kuncinya adalah bagaimana kita selalu mempertahankan sekaligus meningkatkan keimanan kita. Iman dalam arti bahwa satu-satunya zat yang hanya bisa disembah oleh kita, Allah semata. Dan kita tidak bisa meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan takwa adalah buah dari iman. Kalau kita sudah merasa beriman, maka yang berikutnya adalah takwa. Apa inti takwa? Takwa adalah takut. Takut kepada Allah dengan cara sadar diri kita. Kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan kita selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu inti takwa. Nah, kita bisa bayangkan andaikan seluruh penduduk negeri ini melakukan dua hal ini. Mempertahankan dua hal ini, meningkatkan dua hal ini, kita bayangkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di depan kita semua. Dan tentu saja ini adalah merupakan tujuan akhir dari kita semua. Saya kira tidak ada satupun penduduk negeri ini yang tidak menginginkan kemakmuran, keadilan di Republik ini. Karenanya, dengan keimanan dan ketakwaan yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks ketauhidan, insya Allah akan membuahkan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, pasti Allah kabulkan. Ini kuncinya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini yang sudah berusia 77 tahun ini. Kita introspeksi diri bahwa mencapai kemerdekaan ini bukan hasil dari orang per orang, kelompok per kelompok, bagian per bagian, tapi merupakan hasil kerjasama yang sinergis dari semua lapisan masyarakat, pemerintah, masyarakat, ormas, dan seluruhnya, termasuk di dalamnya adalah pejuang-pejuang kita yang kedinasan TNI. Semuanya berjuang demi Republik ini, tentu dengan segala macam profesinya. Yang pejabat, dia berjuang dengan kekuasaannya saat itu. Yang rakyat berjuang dengan kemampuannya saat itu. Para ulama juga berjuang dengan posisinya saat itu. Kita tentu sudah banyak dengar cerita para ulama, termasuk ulama Cirebon yang banyak diceritakan bagaimana dulu cara mempertahankan kemerdekaan di Republik ini. Para ulama-ulama kita yang ada di Buntet misalnya, dan Ciwaringin yang banyak diceritakan oleh sejarah, luar biasa. Sekalipun kita tidak menyaksikan kejadian itu, tapi bukti sejarah menjadi bukti autentik bahwa kemerdekaan ini ternyata diraih bukan oleh kelompok per kelompok, orang per orang, golongan per golongan, tetapi semuanya bahu-membahu berjuang demi Republik ini. Apa yang bisa kita korelasikan dengan kejadian ini? Maka cara mengisi Republik ini, kemerdekaan di Republik ini, tidak bisa kita mengisi dengan mengandalkan orang per orang, kelompok per kelompok, bagian per bagian. Kita ambil semuanya. Kita tidak lagi sekarang hatam lah kalau bahasa saya. Kita hatam sudah bicara tentang golongan. Kita hatam sudah berbicara tentang organisasi. Kita hatam sudah berbicara tentang misalnya sekte-sekte. Kita hatam juga sudah kalau kita berbicara tentang masalah SARA umpamanya. Jadi kita hari ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh, yang kuat, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, dengan cara bahu-membahu sinergitas dari seluruh lapisan, dari seluruh kekuatan, dari seluruh masyarakat, pemerintah, rakyat, organisasi, TNI, Polri, dan seluruhnya. Nggak bisa kita memecah atau pilah memilah, nggak bisa. Harus secara keseluruhan. Dan ini tentu yang akan bisa membuat kejayaan di Republik ini. Omong kosong kalau misalnya mengisi kemerdekaan ini hanya oleh pihak per pihak atau orang per orang, golongan per golongan, omong kosong. Karena sekali lagi tidak ada satu kekuatan kelompok pribadi individual manapun yang bisa mengisi kemerdekaan ini, membuat Republik ini jaya, kecuali dengan cara bersama-sama. Tentu sesuai dengan
profesinya. Teman-teman di RRI umpamanya mengisi kemerdekaan ini dengan profesi kesiarannya yang bisa mempublikasikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami misalnya ASN berprofesi sebagai ASN, maka kewajiban kami mengisi kemerdekaan ini adalah dengan cara mendisiplinkan diri untuk menjadi pelayan kepada masyarakat. Para ulama, para dai, kemudian ibu-ibu rumah tangga dan seterusnya, pengusaha, ekonom dan seterusnya, semuanya punya andil yang luar biasa untuk bagaimana Republik ini jaya, Republik ini tetap bertahan, tentu dengan nilai-nilai keadilan, dengan nilai-nilai kemakmuran, kebersamaan, gotong royong. Ini adalah yang kita cita-citakan bersama. Saya kira 2 poin ini yang bisa mempertahankan Republik ini dengan mencapai apa yang kita inginkan. Pertama, tanamkan kepada diri kita bahwa kita merdeka ini bukan karena siapa-siapa, tetapi karena izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sebagai balasan kita kepada Allah yang telah memberikan kemerdekaan ini, seperti ayat yang tadi saya sampaikan, ini adalah sebagian dari rasa syukur kita pada Allah. Dan cara melaksanakan syukur kita adalah dengan bagaimana terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita tetap harus mengembangkan bagaimana bekerja sama, sinergitas, kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini agar Republik ini tetap jaya, Republik ini tetap berkah, berkeadilan untuk kita semua tentu. Demikian sebagai pengantar dari obrolan kita di pagi hari ini, Pak Penyiar. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih Haji Selamat SAG yang sudah memberikan kajian terkait dengan implementasi nilai-nilai ataupun nilai-nilai kemerdekaan RI dalam konteks kekinian. Jadi pendengar silakan Anda bisa berinterak bersama kami melalui 081324951935 dan juga langsung di 0231-849-3259 line telepon kami untuk kesempatan pagi ini. Sudah ada yang berdering, kita akan sapa pendengar yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Baik, kita akan sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pian. Baik, dengan Pak Ahmad Fauzi. Fauzi dari Limbangan, Garut. Baik, silakan Pak Ahmad Fauzi bersama Haji Selamat SAG. Monggo, Pak. Assalamualaikum Bapak Kiai, guru kita yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, walaupun saya baru sehat setelah 5 hari tidak sehat. Allah. Sudah bisa bertemu kembali dalam Talali Cibagi meraih ilmu Pak di sini. Begini Pak, hakikat tentang kemerdekaan kan di sini. Merdeka Indonesia itu sudah 77 tahun di sini kan. Tapi ini baru saja belum bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Contoh lah seperti begini Pak. Di bidang hukum lah, hukum itu kan masih tetap diskriminasi. Kenapa saya bicara demikian? Karena pernah dialami keluarga saya sendiri yang pernah tidak mendapatkan keadilan dalam masalah hukum. Begini Pak, masalah saat ini kan begini, seperti hanya ingin menerapkan hukum Islam, bukan, tapi sepertinya Allah mengadili umatnya, yang salah ya salah, tidak melihat siapa ini siapa itu. Di sini kan contoh seperti Pak yang dialami ketika keluarga saya ketika itu dalam arti lalu lintas sampai meninggal, tapi ketika di kepolisiannya itu kan sampai dipersulit segini. Tetapi kenapa kalau anak Kapolres kasusnya dengan anaknya dengan keluarga yang sama kok mudah begitu saja loh? Tapi kenapa kalau sampai dipersulit harus mengeluarkan uang sekitar 20 juta? Itu seperti itu. Terima kasih. Apakah itu dolim atau tidak pada Bapak hukum seperti itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi yang sudah bersama Haji Selamat SAG dalam siaran religi pagi berjaringan dari Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Silakan kembali pendengar untuk Anda yang ada di Bandung dan juga Bogor di 0231 8493259. Kami mohon maaf pendengar, live chat kami nampaknya tidak bisa kami bacakan karena mungkin agak terganggu di kesempatan pagi ini. Pendengar, live chat Anda tidak bisa kami baca pada pagi hari ini di channel YouTube kami, dan silakan Anda bisa beralih ke
81324951935 WA kami. Kita akan sapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu. Kita akan sapa. Assalamualaikum, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Kia. Pak Madali di Plumbon Cirebon, silahkan Pak Madali. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Selamat. Waalaikumsalam Pak Madali, sehat selalu. Alhamdulillah. Ini Pak Kiai, saya luar dari tema ini. Mangga. Mau tanyakan mengenai haji. Ini kan mundurnya terlalu banyak ya, ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, yang 2026 berangkat kan jadinya 34 itu bagaimana ini Pak Kiai? Iya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Baik. Mundurnya kan terlalu jauh. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Bung Kian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madali di Plumbon Cirebon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di 023184932559. Kita akan sapa kembali pendengar, satu penelpon lagi sebelum dijawab pertanyaan dari Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Pianawansa. Nggih, Pak Setiono di Bumiayu, monggo. Betul. Assalamualaikum, Bapak Haji Slamet SAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setiono. Di luar tema Pak Nggih. Haji, Monggo. sekarang ini sedang maraknya pre-voting di kalangan atas maupun bawah. Menurut pandangan Islam bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Mohon penjelasan Apa tuh, Pak? dari Pre-voting itu apa itu, Pak? pre-voting. Pre-voting apa ya, Pak? Ya, Masalah apa nih, pre-voting Pak? lah. Masalah apa nih, Pak? Masalah politik atau masalah apa gitu? Pre-voting, apa ya? Sebentar, saya. Pre-voting. Iya. Iya. Kasusnya apa, Pak? Kasusnya apa, Pak? Ya itu remaja yang nakal-nakal itu. Oh, gitu. Oh, yang iya. itu. Baik, Pak. Oke, baik. Di kalangan atas maupun bawah. Hmm. Itu remaja, pria maupun wanita. Oke. Menurut Islam bagaimana hukumnya, Ya, Pak oke. Ustadz? Nggih. Mohon iya. penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon dulu Pak Haji ya. Baik. Dijawab dari pertanyaan Pak Ahmad Fauzi terkait dengan ketidakadilan dari Ya. sisi hukum seperti apa? Ya. Silakan Pak Haji dalam Islam. Baik. Ya, ini yang memang secara objektif harus kita perjuangkan bersama-sama. Ya, keadilan itu harus merata kepada semua kalangan tadi seperti yang saya sebutkan di atas. Tidak ada satupun elemen masyarakat yang tidak merasakan keadilan. Idealnya seperti itu. Dan saya melihat ini memang harus kita perjuangkan terus, bahwa keadilan ini tidak boleh tumpul di satu elemen, harus tajam semua, ke atas tajam, ke bawah tajam, kiri tajam, kanan tajam, dan seterusnya. Dan tentu kejadian-kejadian seperti ini juga tidak bisa dilihat dari satu kacamata ya. Tentu kita melihatnya dengan cara yang objektif. Kadang-kadang kita juga melihat proses ini karena memang kitanya tidak ahli di bidang hukum misalnya, kita melihat dari kacamata yang subjektif kita misalnya, itu seperti tidak adil gitu. Nah padahal memang proses hukum itu kita tidak tahu persis yang seperti apa yang harusnya terjadi. Tetapi saya akui memang secara objektif ini yang terus harus kita perjuangkan. Saya kira para aktivis organisasi, para penegak hukum, juga para akademisi sampai hari ini juga masih sepakat bahwa elemen inilah yang memang harus kita perjuangkan terus agar semua masyarakat ini merasa mempunyai keadilan secara merata di semua kalangan, di semua keluarga, di semua tingkatan. Nah, ini kan tinggalan-tinggalan penjajah. Itu kan dulu masih ada kelas-kelas ya. Ada kelas Nederland tanah kayak gitu ya, setelah kelas bawah, kelas atas, itu tinggalan-tinggalan mereka. Karena memang di masyarakat kita juga sampai hari ini sepertinya masih ada perasaan darah biru dan
sebagainya. Padahal kita nggak sudah tidak boleh itu, hatam itu. Semua bangsa Indonesia hari ini sama. Sekalipun misalnya dengan variasi pakaian yang berbeda, pakaian dalam konteks misalnya tingkatan ekonomi ya, berbeda misalnya, atau kemampuan dalam konteks kekuasaan yang berbeda, misalnya para sebut saja misalkan para pejabat, pengusaha dan sebagainya dengan misalkan masyarakat biasa, itu hanya sebuah level saja sebetulnya. Dan itu tidak boleh terjadi yang kemudian mengkotak-kotakan bangsa Indonesia ini menjadi kotak-kotak tertentu atau menjadi golongan-golongan tertentu yang ini adalah peninggalan dari penjajahan. Nggak boleh. Ini khatam, selesai kita. Itu sudah tidak kita bicarakan lagi. Yang kita bicarakan hari ini, di mata Republik ini semua bangsa Indonesia tanpa terkecuali sama. Sama di mana? Di mata hukum sama, di mata keadilan sama, di apapun jadinya sama. Hanya porsinya mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan profesi dan proporsinya. Ini yang harus kita catat. Tetapi untuk bagaimana bisa merasakan semuanya ini adil, nah ini yang harus kita perjuangkan. Dan saya kira kita sudah banyak melihat hari ini para aparat penegak hukum, baik di kejaksaan, di kepolisian, kemudian di Mahkamah Agung dan seterusnya, termasuk para teman-teman di aktivis organisasi yang menggeliat tentang masalah hukum di kita ini, saya kira sekarang sudah mulai menunjukkan berbagai grafik kemajuan yang luar biasa. Saya melihat misalnya kasus yang baru-baru sekarang aja, misalnya yang terjadi di pusat ini kan sudah luar biasa. Betul. Sudah mulai ada titik terang bahwa memang harus seperti itu. Siapapun pelaku kejahatan, siapapun pelaku kriminal, siapapun pelaku korupsi hari ini tidak boleh dibedakan di mata hukum. Jangan karena misalnya atas nama keluarga, atas nama marga umpamanya, atau atas nama jabatan kemudian di mata hukum berbeda. Ini sudah tidak boleh terjadi lagi. Dan saya kira ini sepakat. Saya dan semua masyarakat sepakat bahwa hari ini kita sama-sama perjuangan itu. Dan grafik peningkatan itu saya kira sekarang luar biasa di kita. Artinya kita terus tidak boleh putus asa untuk memperjuangkan itu. Karena memang kalau kitanya sudah tidak mau berjuang atau putus asa untuk memperjuangkan itu, ya kita akan kembali lagi ke zaman penjajahan seperti dulu. Kita akan terkotak-kotak dengan segmen masing-masing, dengan kelompok masing-masing, yang itu nanti akan kita rasakan keadilan akan tumpul di satu sisi, akan tajam di satu sisi. Dan hari ini kita sepakat, kita perjuangan bersama-sama supaya ranah hukum itu tajam kemanapun. Ke atas tajam, ke bawah tajam, kiri tajam, dan kanan juga tajam. Saya kira itu ya, kita sepakat Pak Fauzi. Ya, baik. Terima kasih. Yang kedua, Pak Mat Ali nih, bicara masalah haji ya. Haji, betul. Pak Mat Ali mudah-mudahan Lama berangkat banget. nih. Kenapa Pak Haji? Nggak tahu nih, Pak Mat Ali ke waiting listnya panjang ya. Iya, iya. Emang sekarang apalagi kemarin dengan kuota yang hanya 46% itu betul. semakin memperpanjang waiting list itu. Kota Cirebon aja sudah 20 tahun tuh waiting list. Kabupaten juga sama starter gitu, antara 20 tahunan. Nah, kalau persoalan kenapa harus waiting listnya ini jauh gitu ya, panjang itu. Nah, ini persoalannya adalah ternyata peminat haji di Indonesia ini semakin tahun tidak semakin ngurang nih, Mas. Betul. Semakin nambah. Masalah. Oke. Ini belum saya gitu yang daftar gitu Pak Haji ya. Wah, belum ditambah lagi. Coba Belum kalau tambah lagi ditambah saya lagi. gitu Pak Haji ya, sama Mas Angga gitu Mas Haji. Iya. Ya, saya lihat di kantor saja tiap hari ada grafik orang daftar itu ya. Padahal waiting listnya cukup panjang gitu, tapi mereka nggak apa-apa katanya. Saya mau pokoknya daftar gitu. Jadi tiap hari nambah terus. Nah, sementara kuota itu kan dibagi ke seluruh dunia termasuk Indonesia, itu hanya kebagian, kalau normal itu hanya 2 jutaan lah ya, sekitaran segitu. Nah, ini kuota segitu dibagi untuk sekian provinsi seluruh Indonesia ya. Karenanya mau tidak mau ya harus sabar menanti sesuai dengan urutan panggilan. Tapi yang harus kita yakini di haji ini kan ada
aplikasi namanya Siskohat, Mas. Betul. Siskohat ini akan memandu kita untuk tidak saling nyalip antrian. Betul. Jadi yang daftar duluan pasti berangkat duluan, yang daftar belakangan pasti berangkat belakangan. Nah, kalau di masyarakat ada misalnya nih, contoh, sama-sama usianya, kemudian daftarnya tahun yang sama, tapi berbeda berangkatnya, bisa konsultasi ke saya, ada apa di dalamnya. Dan kita ini lagi mengembangkan pelayanan sama dengan RRI, kita pelayanan quick ya, cepat. Quick respon gitu. Dengan pelayanan cepat juga kita pelayanan menggunakan zona integritas, 0 rupiah. Jadi kalau misalkan ada faktor X atau faktor Y yang membuat bapak-bapak ragu kenapa begini, kenapa begitu, datang ke kantor, kami akan coba konsultasikan. Jadi intinya Pak Ahmad Ali, sabar saja menunggu, dan harus ada kaitannya nih, kalau haji itu labbaik ya, labbaik itu panggilan. Jadi kalau Allah belum panggil, sekalipun misalnya sudah kepengen banget kebelet, kalau Allah belum panggil nggak berangkat tuh, Mas. Karena ini kaitannya tamu Allah ya, namanya juga duyufur rahman ya, tamu yang disegani, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya kayak kemarin aja, tahun ini nih 2022 itu tiba-tiba saja ada aturan yang berangkat 18 sampai dengan 65 tahun gitu kan. Padahal yang 18 kan jauh lebih muda itu, kenapa nggak yang tua dulu gitu umpamanya. Nah, itu kan semua panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang kita tidak bisa menerka kapan, karena itu adalah hak prerogatif Allah untuk manggil umatnya kapan untuk berhaji. Gitu ya Mas Ali, dan saya doakan Pak Ahmad Ali tetap konsisten, istiqomah untuk menunggu berangkat. Amin. Tapi walaupun tidak berangkat Pak Ahmad Ali, kalau sudah daftar itu pahalanya sama, Mas. Masya Allah. Jadi hikmahnya sama begitu Pak Haji ya. Sama. Jadi jangan sampai putus asa gitu Pak Haji. Sama. Ya, contoh mohon maaf. Misalnya ada orang yang daftar haji sudah usia senja ya. Kemudian belum saatnya berangkat, beliau meninggal umpamanya ya. Nah, ini pahalanya sama. Beliau sudah berhaji karena sudah meniatkan mendaftar haji. Makanya kalau sudah daftar haji, apapun alasannya, uang jangan diambil lagi. Itu sama aja dengan main-main sama Gusti Allah, karena ini tamunya Gusti Allah gitu loh. Betul. Ya, agak khawatir yang kayak gitu. Ya, Mas. Baik. Yang berikutnya Pak Setiono di Pak Bumayu. Setiono. Pak Setiono di Bumayu hujan kan nih Pak Setiono. Nah, persoalan remaja yang nakal ya Pak. Ini kejadiannya memang di semuanya Pak, di semua daerah ini sedang tren. Tadi di awal saya sebutkan, ternyata perkembangan teknologi itu luar biasa ya. Pengaruh positifnya barangkali bisa meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan kita, anak-anak kita juga, remaja kita. Tetapi sisi yang lain, efek negatif juga tidak bisa kita bendung. Nah, ini merupakan satu keniscayaan dan nggak bisa kita bendung itu. Nah, kalau bicara dolim nggak pelaku itu ya dolim Pak. Kalau secara hukum dolim. Kalau orang nakal dalam konteks negatif loh ya, nakal dalam konteks negatif. Coba ada nakal dalam konteks positif. Ya, nanti saya jelaskan di lain waktu karena itu filosofi ya. Baik. Nah, nakal dalam konteks negatif itu berarti kan pelanggaran. Nah, yang namanya pelanggaran, baik pelanggaran dalam arti hukum positif kita, hukum kenegaraan, maupun pelanggaran terhadap hukum Allah, ya dolim. Yang namanya melanggar itu dolim itu salah, mendolimi gitu ya. Jadi kalau mau pejabat, mau rakyat, mau siapapun yang tidak berjalan pada rel yang ada, regulasi yang ada, baik regulasi hukum positif maupun regulasi hukum Allah, ya itu namanya melanggar. Kalau melanggar berarti dolim. Kalau tanya hukum begitu. Tetapi kalau misalnya bagaimana cara pencegahannya, itu memang tanggung jawab kita semua. Memang sangat berat hari ini kita, anak-anak kita, remaja kita, keturunan kita, termasuk kita sendiri gitu ya. Kadang godaan-godaan itu jauh lebih besar dari kemampuan yang kita miliki. Dan sarana-sarana yang tersedia untuk bisa berbuat seperti itu juga jauh lebih banyak. Karenanya yang kita lakukan adalah bagaimana bisa menahan diri sekuat mungkin dan mengedukasi keluarga kita, saudara kita, sahabat kita untuk tidak melakukan hal seperti itu. Saya kira itu ya Pak Siono.
Sebelum kami akan hadirkan kembali Anda pendengar yang akan bergabung di line telepon di 0231 849 8493259, kita akan simak berikut ini. Anda tengah mengikuti religi pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Ya pendengar, tentunya masih Anda bersama kami RRI Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini dalam religi pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor yang bisa Anda simak di RRI Bandung melalui FM 97,6, RRI Bogor 102 FM, dan RRI Cirebon di 94,8. Anda akan terus bersama Haji Selamat SAG, Kasubag TU Kementerian Kota Cirebon pada pagi hari ini yang akan bersama-sama dalam religi pagi siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar yang sudah berkirim WA dari Aki Gazi di Padarek Majalengka. Pertanyaannya, nikmat kemerdekaan apakah yang dinikmati oleh umat Islam pada waktu Futuh Mekah? Wah, saya kurang paham nih Pak Haji, mungkin Pak Haji Futuh Mekah gitu ya. Ya, dan kemudian apa yang harus kita ambil hikmah dari merdekanya tersebut yang perlu diimplementasikan kita di masa mengisi kemerdekaan RI saat ini. Mohon tausiahnya, hatur nuhun, katanya begitu Pak Haji. Baik, dan juga ada dari Pak Sakadi. Terima kasih Pak Sakadi. Bagaimana hukumnya perlombaan pada acara kemerdekaan yang mengandung unsur judi atau undian? Dari Pak Sakadi, Gintung Gidul Cuaringin. Silakan. Baik, silakan Pak Haji. Dua pertanyaan terlebih dahulu di WA untuk kesempatan pagi hari ini. Monggo Pak Haji. Ya, yang pertama dari Aki Gaji nih, Majalengka. Betul. Sehat selalu Pak Aki Gaji dan semuanya. Tadi Pak Pauji katanya habis sakit juga ya, mudah-mudahan disembuhkan. Amin. Boleh kembali. Pak Ki Haji ini bagaimana hikmah kemerdekaan yang harus kita petik kaitannya dengan Fathu Mekah ya. Ini banyak sekali sebetulnya kalau bicara hikmah kemerdekaan yang harus kita ambil ya. Nah, satu tadi sudah saya sebutkan diantaranya adalah meningkatkan rasa syukur kita dengan cara tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kadang-kadang sering menjustis bahwa republik ini merdeka itu gara-gara si A gitu kan. Republik ini merdeka gara-gara si B. Bahkan hari ini saya baca di media-media ini sekarang lagi berebut justice. Dulu yang banyak berjuang itu kelompok A gitu. Kelompok B, kelompok C gitu ya Pak Haji. Iya. Hari ini lagi terjadi itu peperangan itu. Media sekarang lagi seru banget itu. Klaim kelompok ya, menjustis dia yang paling berjasa, dia yang paling ini. Dan itu sah-sah saja sih, boleh-boleh saja karena itu adalah opini ya, media, enggak masalah. Tapi sebetulnya saya tadi bicara di depan ini sebenarnya sudah hatam. Kita nggak boleh lagi, bukan nggak boleh ya. Nggak lazim lagi kalau masih mengklaim bicara siapa yang paling berjasa, siapa yang paling berjuang. Karena pada intinya semuanya berjuang, dan ketika berjuang itu saya sebutkan tadi di atas, tidak ada yang bisa menggolkan semua itu kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sepakat Pak Aki Haji bahwa yang harus kita kembangkan di pola pemikiran kita hari ini adalah mindset kita rubah bahwa kemerdekaan ini yang pertama bukan hadiah dari siapapun kecuali hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya haruslah in syakartum la azidanakum. Awas loh, itu janji Allah. Allah berjanji barang siapa yang bersyukur itu Allah akan tambahkan nikmatnya. Artinya keberkahan, keadilan dan seterusnya di republik ini kalau bangsa Indonesia ini bersyukur dengan cara tadi meningkatkan iman dan takwa, berkahnya akan ditambah. Itu pasti loh. Dan nggak ada saya temukan satu ayat pun di Al-Quran yang menyatakan janji Allah akan membalas, nggak akan ada. Karena janji Allah itu pasti. Hukumnya pasti. Pastinya bukan kayak kita. Kalau kita kan insya Allah besok datang gitu kan. Padahal tapi insya Allahnya bikin main-main gitu Pak Haji ya. Iya. Kalau Allah enggak. Pastinya Allah tuh begitu. Nah karenanya tadi bahwa ini adalah bukan hadiah dari siapa-siapa, inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya harus kita bagaimana caranya membayar syukur itu ya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
sekalipun, nah ini perlu diketahui juga, sekalipun Allah sebetulnya tidak butuh, nggak butuh syukur kita, ibadah kita nggak butuh, kita loh yang butuh. Allah sih mau disembah, mau enggak, mau disyukuri, mau enggak butuh loh. Yang butuh kita sebagai makhluknya. Nah kalau bangsa ini pengen merdeka secara hakiki, merata, keadilan, kemakmuran, dan seterusnya, itu kuncinya di situ tadi, hikmah yang kita ambil, Pak Akid. Yang kedua tadi, kita sudahi dong bicara tentang misalnya klaim lapisan tertentu yang paling berjasa. Saya tadi sebut bahwa tidak mungkin akan tercapai kemerdekaan ini kalau tidak saling bahu-membahu. Wong saya aja yang besar di kampung itu, saya dapat cerita dari kakek saya, dari ayah saya itu, mereka walaupun bukan posisi pegang senjata tetap ikut berjuang dulu mempertahankan kemerdekaan. Nah kita gitu loh, kita di semua profesi, di semua unsur, di semua ini ya tetap kebagian bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini. Saya kira itu. Jadi hikmahnya dua ini kan kalau kita jabarkan banyak, karena di dalamnya nanti akan masuk berbagai unsur yang sangat lekat yang tidak bisa kita pisahkan. Misalnya karena kemerdekaan ini adalah milik bersama, ya harus kita nikmati bersama. Bagaimana cara menikmatinya? Adilnya harus sama, kan gitu. Ekonominya harus sama. Jangan sampai terjadi lagunya Rhoma Irama kan gitu. Yang kaya semakin kaya gitu kan, yang miskin semakin amblas sebenarnya gitu. Ini juga jangan sampai terjadi. Pemerataan ekonomi, politik, hukum dan semuanya kan gitu. Kira-kira itu Pak Aki Haji Majalengka. Yang berikutnya? Ya, yang berikutnya bagaimana hukumnya perlombaan gitu, Pak Haji. Kalau yang disebut dengan judi, apapun bentuknya itu tetap haram, Pak. Dosa. Ya. Mau dengan dalil kemerdekaan, mau dengan dalil khitanan, hajatan, kalau sudah judulnya judi ya dosa-dosa aja gitu. Bungkusnya kayak gimana pun tetap dosa gitu loh. Mau ada judi online, judi apalagi tuh sekarang kan banyak tuh, banyak lah sih. Brandnya ya, banyak brandnya tuh. Sekarang judi brandnya banyak. Ada sambung ayam, ada judi. Wong sekarang ini burung dara aja bisa jadi judi, itu saya heran itu. Itu orang ngadu burung dara. Jangan kan burung dara Pak Haji, itu yang di pinggir jalan kalau tebak-tebakan antara ganjil genap mau bilang lewat gitu Pak Haji, belakangnya gitu. Itu judi Pak Haji, bisa dijudikan Pak Haji. Pantesan kalau pemain main pertandingan bola ini golnya berapa itu jadi judi juga ya. Itu Pak Haji ya. Itu judi Pak Haji. Nah, kalau bentuk undian misalkan begitu Pak Haji, seperti apa Pak Haji? Islam ya kalau gini aja, akad kitanya ya. Kalau dalam rangka syukuran umpamanya, dalam rangka hiburan, ayo yang paling cepat nih dikasih door prize. Tapi bukan atas nama kalah menang gitu loh. Baik. Nah kalau sudah perlombaan kayak misalnya ini dalam rangka kemerdekaan kita gapleh umpamanya, tapi konteksnya gapleh itu berbayar ya judi. Pokoknya konteks judi itu apapun jenisnya, kata Roma juga begitu. Apapun jenis judi haram. Apapun jenis minumnya, kalau minuman haram. Kasiron wa qalilan haram gitu kan. Gitu. Kira-kira begitu. Baik, dan kita masih bersama dalam Religi Pagi siaran berjaringan RRI Bandung Bogor. Mungkin satu pendengar lagi yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi hari ini, silakan di 0231849329 ataupun WA kami di 081324951935 untuk pagi hari ini Pak Haji. Baik, kita akan sebelum kita akhiri Pak Haji, kita akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935 sebagai WA terakhir untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Haji, mau bertanya terkait dengan kemerdekaan. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Haji bahwa banyak sekali sekarang ini yang klaim kemerdekaan. Padahal dulunya kalau kita berjuang, menurut kakek saya itu berjuang ikhlas, ridho tanpa pamrih. Tapi sekarang orang yang tidak berjuangnya malah mengklaim gitu, oh itu dari kakek saya, dari mbah saya gitu, merdeka dari kelompoknya mbah saya, dari kelompoknya mbah saya gitu. Nah ini seperti apa Pak Haji? Untuk singkat saja Pak Haji ya, mungkin waktunya sudah mepet Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya baik, ya itu orang itu kadang-kadang
punya watak kayak gitu ya. Iya Pak. Tadinya sih para pejuang itu ikhlas loh. Ikhlas. Saya lihat ikhlasnya beneran gitu, nggak kayak kita gitu. Mereka tuh ikhlasnya beneran gitu. Mereka nggak berharap diangkat PNS, ya nggak berharap diangkat jadi apa. Berjuang aja gitu. Nah memang hari ini itu yang lagi terjadi namanya suasana kayak gitu. Wah itu yang paling berusaha itu kakek saya itu dulu, wah keluarga saya. Nah ini nggak boleh terjadi, sudah pokoknya yang kayak gitu itu hatam. Hatam udah selesai. Gitu, hatam sudah selesai. Jadi kalau ada orang yang masih bicara kayak gitu, ya menurut saya masih dalam kategori pahlawan kesiangan juga itu. Karena pahlawan yang sebenarnya tidak pernah bicara kayak gitu. Iya, betul begitu Pak Haji. Iya. Kebanyakan kalau pahlawan yang berjuang sampai titik darah penghabisan malah loh kok kalau masih hidup loh kok kamu kan rebutan hak apa ya ibaratnya mengklaim-klaim gitu ya Pak Haji. Padahal malu ya sebenarnya kita Pak Haji ya. Iya, wong mereka yang panggul bambu runcing sampai pada kata kakek-kakek gitu ya. Ada yang sampai ngumpet di hutan. Mereka nggak pernah nggak pernah naik di podium, apalagi di media cetak. Ini loh saya dulu gini, enggak gitu loh. Iya. Ya makanya sekarang banyak para pahlawan kesiangan, jangan sampai kesiangan ya. Baik. Kalau kesiangan nggak enak juga. Iya baik. Pak Haji, waktu yang misalkan kita nih Pak Haji untuk kesempatan pagi hari ini ada yang ingin disampaikan? Singkat saja Pak Haji, silahkan. Ya saya kira kita semua sepakat bahwa tadi yang saya sampaikan di atas itu menjadi satu kejiwaan untuk kita semua, lekat ya, bahwa dua hal itu harus lekat di kita. Kemerdekaan itu adalah dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, kemerdekaan milik kita semua. Karenanya kita harus merasakan merdeka di semua hal. Baik. Aspek hukum, politik, ekonomi, dan seterusnya harus merdeka. Kalau ada hari ini yang belum merasa merdeka, kita perjuangkan bersama untuk bisa sama-sama merasakan kemerdekaan. Baik. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar republik kita ini yang sama-sama kita cintai, kita nikmati bersama, tetap ke depan tetap jaya, keadilan juga untuk kita semua, ekonomi juga untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah ridho untuk itu semua. Amin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga Cirebon. Pada kesempatan pagi ini sudah bersama Haji Selamat SAG, Kasubag TU, Kemenak Kota Cirebon pada pagi hari ini dalam siaran religi pagi berjaringan. Dan kami akhiri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja telah Anda ikuti Religi Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Baik, pendengar.